Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan hanya apabila identitas dan tanggung jawab pihak yang bersalah dapat dipastikan sepenuhnya. Dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini, maka hukuman mati dapat dilakukan. Hukuman cambuk. Hukuman dengan cara dipukuli tali di punggung sampai orang itu mati. Hukuman pacung. Hukuman dengan cara memotong kepala seorang tersangka. Sengatan listrik. Hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertenaga tinggi. Hukuman gantung. Hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan. Suntik mati. Hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh. Hukuman tembak. Hukuman dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini, terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Rajam. Hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati. Kamar gas. Hukuman mati dengan cara disekap di dalam kamar yang berisi gas beracun. Dengan gajah. Hukuman mati dengan cara diinjak oleh seekor gajah. Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah. Membantu atau melindungi musuh negara Indonesia pada saat perang. Penipuan dalam pengiriman bahan militer pada saat perang. Membunuh kepala negara dari negara sahabat. Pembunuhan berencana. Perampokan atau pencurian yang mengakibatkan kematian. Pembajakan yang menyebabkan kematian. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang. Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api dan atau bahan peledak lainnya. Pemerasan dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Tindak pidana dalam penerbangan udara atau terhadap infrastruktur penerbangan. Penyalahgunaan dengan memproduksi, menggunakan, mengedarkan, mengimpor, dan kepemilikan obat psikotropika golongan 1 secara terorganisir. Penyalahgunaan dengan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan 1. Korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk korupsi yang dilakukan berulang-ulang dan korupsi yang dilakukan selama masa darurat atau bencana nasional. Pelanggaran berat hak asasi manusia termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tentang pengadilan HAM. Aksi terorisme.